Halo teman-teman, selamat datang kembali di dimia.id. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengintegrasikan Google Ad Conversi dengan Google Text Manager. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Google Text Manager? Nah, di sini ya, sebagai contoh ya teman-teman, tinggal ketikkan aja Google Text Manager. Di sini kita akan mengintegrasikan Google Ad Conversi dengan Google Text Manager. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Google Text Manager, teman-teman? Alasan yang pertama, biasanya di dalam Google Ad Conversi ada yang namanya script. Nah, kalau semakin banyak script di dalam website kita, takutnya loading website kita ketika diakses oleh calon pelanggan kita, website kita menjadi berat. Nah, makanya kita menggunakan yang namanya Google Text Manager agar setiap script dari Google Ad Conversi, script dari Google Remarketing, kemudian dari Google Analytics, dari Google Search Console, dari Facebook Pixel, kita simpan semuanya di dalam Google Text Manager. Alasannya kenapa? Agar website kita loadingnya tidak lambat. Oke ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan namanya manager biasanya yang mengelola gitu kan, mengatur. Nah begitu juga dengan scriptnya kita simpan di dalam Google Text Manager agar nanti tidak mempengaruhi kecepatan website kita. Oke teman-teman, langkah yang pertama kita akan coba buat konversi terlebih dahulu. Oke, langkah yang pertama, teman-teman pastikan sudah masuk ke akun Google Ads yang baru ya. Untuk yang lama juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita klik alat dan setelan. Oke, kita klik alat dan setelan. Kemudian teman-teman klik konversi. Kemudian teman-teman klik konversi. Kemudian untuk yang masih baru biasanya kosong ya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang pernah buat konversi, biasanya di sini ada beberapa tindakan konversi yang sebelumnya teman-teman buat. Nah, sebagai contoh di sini saya buat isi form, klik keluar, klik ke Tokopedia ya. Ini adalah sebagai contoh tindakan yang saya buat sebelumnya. Nah, biasanya kalau untuk akun yang baru ini masih kosong. Nah, bagaimana cara buatnya? Kita klik alat dan setelan, kemudian teman-teman klik konversi, kemudian teman-teman klik tindakan konversi baru. Nah, kalau sudah, kita akan mengintegrasikan dengan website. Maka kita pilih yang situs. Oke, kita pilih yang situs. Nah, selanjutnya kita masukkan nama domain dari website yang kita buat. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan nama domain ini untuk contoh ya. Kita copy nama domainnya, kemudian teman-teman paste di sini nama domainnya, kemudian kita klik periksa. Oke, kita klik periksa dulu, kita cek dulu apakah sudah terbaca atau belum. Kita tunggu ya teman-teman ya sampai pemeriksaan selesai. Oke, kalau agak lama coba kita refresh. Kita refresh dulu. Oke, kita klik domainnya, kita paste, kita periksa dulu. Biasanya tergantung jaringan juga ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini teman-teman kalau kita sudah masukin nama domain, kemudian untuk yang ini kita kosongin dulu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengukur konversi yang terbaru. Nah, di sini kita pilih secara manual dulu teman-teman ya. Kita klik tindakan konversi secara manual. Nah, kemudian apa yang ingin teman-teman ukur? Nah, karena di sini website yang saya buat terkait toko online, maka saya ingin mengukur hanya orang-orang yang klik button beli sekarang. Itu kan saya pengen ukur berapa sih banyak orang-orang klik tombol beli sekarang dari hasil iklan yang sudah saya buat di Google Ads. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini teman-teman, kita pilih nih kategorinya apa yang ingin teman-teman ukur. Ada pembelian, kalau teman-teman websitenya terkait toko online. Kemudian ada itu chat, check out, berlangganan, kontak, kemudian isi form. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan
sesuai dengan website atau landing page yang sudah teman-teman buat. Nah, sebagai contoh, saya pengen orang-orang ketika klik button pembelian di sini, beli sekarang, maka konversinya terhitung. Ya. Oke, kemudian nama konversinya pembelian sofa ya, sebagai contoh. Karena ini websitenya terkait sofa. Nah, kemudian kalau sudah, di sini ada 3 pilihan untuk nilainya. Gunakan nilai yang sama untuk setiap konversi. Nah, di sini apa sih bedanya 3 tombol ini? Nah, di sini ada penjelasannya ya, teman-teman ya. Jika Anda melacak prospek, masukkan nilai rata-rata dari setiap prospek. Nah, jika Anda hanya menjual satu jenis produk, masukkan nilai masing-masing penjualan. Contohnya, di sini sudah ada penjelasannya. Jika Anda hanya menjual satu produk seharga 200.000, tetapkan nilai sebanyak 200.000. Nah, sebagai contoh, kalau saya produknya 2.300.000, berarti nilai konversinya saya masukin di sini 2.350.000. Nah, di sini saya masukin nilai konversinya. Nah, di sini kemudian button yang kedua, ini opsi aja ya teman-temannya, pilih salah satu, sesuaikan dengan kategori bisnis teman-teman. Nah, di sini gunakan nilai yang berbeda untuk setiap konversi. Nah, jika Anda melihat langkah-langkah untuk menambahkan nilai, nah, di sini ada penjelasannya. Jika Anda menjual beberapa produk dengan harga yang berbeda, Anda dapat memberikan nilai yang berbeda untuk masing-masing produk. Artinya apa? Kalau kita menjual produk yang berbeda, biasanya di halaman home atau halaman kategori, itu terdapat banyak jenis produk. Maka kita gunakan nilai yang berbeda dari produk yang kita jual. Nah, kemudian jangan gunakan nilai untuk tindakan konversi. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat tidak direkomendasikan untuk sebagian besar konversi karena sebuah nilai akan membantu Anda dalam mengukur dampak iklan. Nah, jadi poin yang ketiga ini tidak direkomendasikan untuk oleh Google. Jadi untuk saat ini saya pilih yang pertama, oke ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih setiap direkomendasikan untuk pembelian. Karena website saya merupakan toko online, nah maka saya pilih beli gitu kan. Saya pilih setiap, kemudian untuk periodenya biarin aja. Kalau sudah, kita klik selesai. Oke teman-teman, kalau sudah kita klik selesai. Nah, langkah selanjutnya kita klik simpan dan lanjutkan. Oke, kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, langkah selanjutnya di sini ada 3 opsi. Siapkan dengan tag Google, ya, bisa menggunakan klik yang ini. Nah, untuk saat ini seperti yang kita bilang di awal, kita akan menggunakan yang namanya Google Text Manager. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Google Text Manager? Alasan yang pertama, kita bahas kembali ya teman-teman ya. Yang pertama, biar website kita nggak terlalu banyak script dari JavaScript. Takutnya kalau semakin banyak script sehingga menyebabkan website kita akan loadingnya lambat ketika diakses oleh calon pelanggan kita. Nah, kalau loadingnya lambat, maka mereka akan malas untuk masuk ke dalam website kita. Makanya kita perlu yang namanya optimasi. Oke, teman-teman, kita pilih gunakan tag Google Manager. Nah, di sini kita sudah ada ID konversinya, kemudian di sini sudah ada yang namanya label konversinya. Oke, nah ini untuk halaman ini jangan kita tutup, nanti akan kita gunakan untuk membuat Google Tag Manager. Kita akan integrasikan ID konversi ini dengan Google Tag Manager. Namun, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan berikutnya.